Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku hari ini? Semoga kita masih dalam keadaan sehat. Selamat bertemu kembali pada pembelajaran hari ini pada semester 2 dengan materi sudut pusat dan sudut keliling. Namun sebelum kita pelajari bersama, alangkah baiknya saya mengingatkan kembali selalu jaga kesehatan, selalu patuhi protokol kesehatan, pakai masker, sering mencuci tangan, dan jaga jarak. Baik anak-anakku, mari kita pelajari materi sudut pusat dan sudut keliling yang sudah saya sampaikan di materi pada pertemuan sebelumnya. Maka hari ini kita akan membahas tentang sudut pusat dan sudut keliling pada soal dan pembahasan. Simak penjelasan berikut ini. Contoh yang pertama, di sini ada sebuah lingkaran bertitik pusat di O. Kemudian ada sudut AOB dan sudut ACB. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita pelajari apa itu sudut pusat dan apa itu sudut keliling. Sudut pusat adalah sudut yang letak titik sudutnya berada di pusat lingkaran. Sedangkan sudut keliling, sudut yang letak titik sudutnya berada di keliling lingkaran. Jadi, untuk sudut AOB disebut sudut pusat dan sudut ACB disebut sudut keliling. Diketahui lingkaran dengan titik pusat O, tentukan besar sudut AOB. Kita lihat bersama, sudut AOB adalah sudut pusat yang menghadap busur AB. Kemudian ada sudut keliling ACB juga menghadap busur AB. Maka berlaku jika ada sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busur yang sama, maka berlaku sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Atau sebaliknya, sudut keliling sama dengan setengah dari sudut pusat. Maka kalau sudut ACB disebut sudut keliling dengan besar 80 derajat, maka besar sudut AOB adalah 2 kali sudut ACB. 2 kali sudut ACB. Karena sudut ACB besarnya 80 derajat, maka sudut AOB sama dengan 2 kali 80 derajat sama dengan 160 derajat. Maka besar sudut AOB adalah 160 derajat. Bagaimana? Mudah bukan? Kita lanjut di contoh yang kedua. Contoh kedua masih di sudut lingkaran dengan sudut pusat O. Dengan sudut keliling PQS dan sudut keliling PRS. Kita perhatikan bersama, jika sudut pusat POS menghadap busur PS, sudut keliling PQS juga menghadap busur PS, sudut keliling PRS menghadap busur PS, maka berlaku besar sudut keliling di contoh 1 adalah setengahnya dari sudut pusat. Kalau sudut pusatnya 110, maka sudut kelilingnya karena menghadap busur yang sama setengah dari sudut pusat. Berarti sudut PQS adalah setengah dari sudut POS. Kalau sudut POS-nya 110 derajat, maka sudut PQS setengahnya yaitu 55 derajat. Kita ingat kembali sifat sudut keliling yang berikutnya. Kalau ada sudut keliling yang menghadap busur yang sama, maka besarnya pasti sama. Contoh, sudut PQS menghadap busur apa? Menghadap busur PS.
Sudut PRS adalah sudut keliling, juga menghadap busur PS. Maka berlaku jika ada sudut keliling yang menghadap busur yang sama, maka besarnya masing-masing adalah sama. Karena di sini 55 derajat, maka sudut PRS juga 55 derajat. Nah, bagaimana nanti kalau ada sudut keliling lagi yang menghadap busur yang sama? Tetap, yaitu besarnya adalah sama. Misal saya punya sudut keliling di sini, PTS. Kita lihat, apakah menghadap busur yang sama? Iya, maka berlaku sudut PTS sama dengan 55 derajat. Bagaimana? Lanjut di contoh yang ketiga. Contoh ketiga masih lingkaran dengan sudut pusat di O. Ini ada sudut keliling DAB atau kebalikannya BAD. Ini adalah sudut keliling. Kemudian ada sudut BCD, juga sudut keliling, tapi menghadap garis BD. Garis BD ini disebut diameter lingkaran. Kenapa? Karena di sini titik pusatnya membagi dua sama, maka garis BD adalah diameter lingkaran. Kalau ada sudut kalau ada sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran, maka sifat sudut keliling itu adalah sudutnya pasti siku-siku, yaitu 90 derajat. Bisa dipastikan. Jadi kalau ada sudut keliling menghadap diameter lingkaran, pasti besarnya 90 derajat. Sudutnya siku-siku. Kemudian, apakah sudut BCD ini juga sudut keliling? Iya. Menghadap diameter? Iya. Maka besar sudut BCD juga 90 derajat. Kalau sudah diketahui sudut di B ini 20 derajat, sudut di A 90 derajat. Jika ada pertanyaan tentang diketahui lingkaran dengan titik pusat O, tentukan besar sudut BDA. Nah, berapakah besar sudut BDA? Karena ini membentuk bangun segitiga, maka besar jumlah tiga sudut ini adalah 180 derajat. Dari mana? Dari konsep segi empat. Segi empat, setiap sudutnya adalah siku-siku. Sudut siku-siku besarnya 90 derajat. Di sini juga 90 derajat. Ini 90 derajat. Di sini juga 90 derajat. Nah, kalau ini membentuk bangun segitiga, maka saya potong menjadi dua. Ini 90 derajat, maka kalau 90 derajat separuhnya berapa? 45 derajat. Di sini berapa? 45 derajat. Maka 45 derajat ditambah 45 derajat ditambah 90 derajat, maka jumlahnya adalah 180 derajat. Nah, kalau sudah diketahui jumlah tiga sudut pada bangun segitiga 180 derajat, maka besar sudut di D pasti sudah bisa kita ketahui. Berapa? 180 derajat BDA dikurangi dengan 90 derajat ditambah 20 derajat. 180 derajat dikurangi 90 ditambah 20 sama dengan 110 derajat. Maka besar sudut BDA adalah 180 derajat dikurangi 110. Masih berapa? 70 derajat. Maka besar sudut di D adalah 70 derajat. Lanjut di contoh keempat. Contoh keempat ini sama dengan di contoh nomor 1 sebenarnya. Cuma angkanya yang kita bentuk di sini ada variabel X. Sudut
AOB adalah sudut pusat. Sudut ACB adalah sudut pusat. Sama-sama menghadap busur AB. Maka berlaku besar sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Kalau sudut kelilingnya 70, maka sudut AOB adalah 70 kali 2, 140. Nah, berarti sudut AOB ini besarnya 140 derajat. Nah, berapakah nilai X? Kalau sudah diketahui di sini, 5X dikurangi 10 derajat harus sama dengan 2 kali 70 derajat. Maaf, ini saya garis ini. Berarti 5X dikurangi 10 sama dengan 2 kali 70 derajat, 140 derajat. Maka 5X derajat sama dengan 140 derajat dikurangi 10 sama dengan 130 derajat. Maka X sama dengan 130 derajat dibagi 5. Sudah ketemu nilai X-nya, 130 dibagi 5. 55. Jadi X-nya adalah 55 derajat. Berikutnya adalah contoh yang kelima. Contoh kelima hampir sama dengan di contoh yang ketiga. Ini sudut A, sudut keliling, B juga di sudut keliling, C sudut keliling, D juga sudut keliling. Titik pusatnya adalah di O. Misal ada pertanyaan, berapakah besar sudut di C? Nah, kalau ada segi 4, maka konsep di sini jumlahnya harus 360 derajat. Nah, sudut tali ini, tali busur yang saling berhadapan jumlahnya harus 180 derajat. Maka 3x derajat ditambah 60 derajat harus sama dengan 180 derajat. Tinggal mengoperasikan, berarti 3x sama dengan 180 derajat. Ini positif, pindah ruas menjadi negatif 60 derajat. Maka 3x derajat sama dengan 180 dikurangi 60. Berapa? 120 derajat. Maka 3x sama dengan 120 derajat, maka X sama dengan 120 derajat dibagi 3. X derajat sama dengan 40. Berarti nilai X di sini 40 derajat. Ya. Nah, ini adalah salah satu atau beberapa contoh tentang sudut pusat dan sudut keliling. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa komen di bawah. Jangan lupa subscribe. Sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.